tidak adil lagi. Apa sebenarnya keadilan itu? Apa keadilan itu masih ada hingga saat ini? Apa semua hal di dunia ini sudah bersifat adil? Baik kita semua kembali ke masa lampau, masa-masa di mana seluruh dunia menghadapi krisis virus COVID-19. Jakarta, Mei 2020. Kicauan burung mulai terdengar bersama dengan dedaunan yang bergetar bersama orang. Kegelapan perlahan mulai menghilang dan sang mentari kembali menampakkan dirinya di cakrawala. Kebisingan di rumah sakit sudah terdengar meskipun sang mentari baru saja bersinar. Di ruangan UGD yang penuh kebisingan, Dr. Haikal mengabdi salah satu seorang pasiennya yang terkena COVID-19. Hanya seorang anak SMA memang, ditambah lagi ayahnya hanyalah seorang pemulung. Namun dibalik apa yang semua dia lakukan, saat ini tak ada kata menyerah baginya untuk meraih mimpinya. Udah mendingan Ki. Alhamdulillah udah dok. Gue udah belajar aja. Ya dok, soalnya dari dapat beasiswa dok. Kalau saya nggak dapat beasiswa saya nggak bisa bahkan kuliah. Emang cita-cita kamu apa? Jadi dokter dok supaya bisa meningkatkan derajat orang tua. Bagus ya, semoga tercapai cita-cita kamu. Ya dok, amin. Dokter, dokter, tolong dokter. Nanti mau masuk jadi dokter. Tolong dokter, dokter. Iya, dokter. Pak. Kenapa? Anak saya bisa lari kan dokter. Iya, Pak. Demam batuk dokter. Takutnya dia kena COVID-19 dokter. Apa saya lagi menangani satu pasien ini? Dokter nggak tahu saya dokter. Saya komentarnya sama dokter. Apa? Dokter mau saya bisa kasih uang dokter. Tapi dokter tolong anak saya. Ini alhamdulillah. Kamu harus antri. Saya mau dipindah ya dok. Iya Ki, kamu dipindahin karena mau UGD, gak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa dok. Oke. Esok harinya di ruangan lainnya. Jadi pindah dari UGD. Kenapa sih UGD bisa punya ruangan ini? Bisa soalnya ada orang yang lebih penting. Parah maksudnya. Ada yang lebih berkuasa. Oh, belajar Ki. Iya nih biar dapat beasiswa. Ini kan jadi orang susah ya. Nanti kita mau apa-apa susah. Giliran pemerintah apa kok kenapa dia benar-benar adil ya. Rizky, kayak terakhir kamu di UGD itu nggak ada malah di ruangan lain. Iya Rizky dipindah ya. Dipindahin sama siapa Ki? Itu dipindah sama dokternya ya. Ayo nggak terima Ki, kamu dipindahin ke ruangan lain soalnya kamu lagi sakit parah. Bapak akan berbicara kepada dokter yang langsung. Di lorong rumah sakit terlihat Pak Hakam dan Dr. Haikal sedang saling berbicara. Melihat itu, Pak Hamdi segera mendatangi mereka. Dok, saya nggak terima anak saya dipindahkan ke ruangan lain. Kenapa? Saya memindahkan anak bapak karena ada alasannya. Alasannya apa dok? Karena yang lebih penting dari orang lain. Saya nggak terima dok, anak saya diginiin. Saya akan melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Bapak mau ngomong berapa? Sebut aja nominalnya. 2 digit, 3 digit, 4 digit saya bisa. Saya nggak butuh duit pak, saya hanya butuh keadilan untuk anak saya. Zaman sekarang keadilan itu nggak perlu dok. Pak, yang perlu itu duit. Duit itu bisa buat kita hidup pak.
Dokter, tolong anak saya dokter, anak saya kritis dokter, di UGD dokter, tolong dokter. Supaya Pak, saya lagi urus satu ini. Dokter nggak ingat apa yang disepakati? Ya Pak, maaf ya Pak. Saya lagi urus satu ini. Ada sesuatu. Serius dok, pasien ini bisa terkena gagal jantung dok. Ya, tolongin ya sus. Dokter, tolong saya dokter ini dokter. Bentar ya Pak. Tenang saja Pak. Gak usah khawatir, anak Bapak ini penyakitnya ringan kok. Gimana? Masih sedap? Oh. Dokter terus melanjutkan pemeriksaannya kepada Levi, sehingga soal ketuk-ketukan tadi telah berhenti. Menit kemudian. Boleh ulang nggak Pak? Dok, ini dok, anak saya dok, tolong dok. Tunggu ya Pak. Gak usah khawatir Pak, Bapak masih ringan kok penyakitnya. Tapi gimana dok? Dia udah tadi udah sesak napas dok. Gimana? Udah mendingan belum? Susah dok. Oke. Dok, jadi gimana dok? Anak saya kira-kira sembuh berapa lama dok? Ya, saya butuh dia dok buat ngurusin anak saya dok. Sebentar ya. Dokter Haikal meninggalkan ruangan UGD tempat Levi dirawat, lalu kembali lagi ke ruangan sebelumnya, tempat Dini dan Rizky dirawat. Ia terdorong dulu masuk ke dalam ruangan itu. Namun baru sesaat dia buka pintu, peristiwa terduga tak terjadi. Orang-orang yang ingin ditolongnya jadi terlebih dahulu tidak bernyawa. Terlihat Suster Putri sudah terlebih dahulu menutup kedua insan tersebut dengan kain. Sudah tidak terkenal lagi.
Nyawa dibahas nyawa. Keadilan memang terjadi di dunia ini, tapi dalam kenyataannya terkadang dunia lebih penting dan uang dibandingkan keadilan. Meskipun Tuhan telah menciptakan manusia dengan seadil-adilnya, keadilan tetap ada di dunia ini. Keadilan di mana saja adalah ancaman dari keadilan di mana-mana.